hakikat ibadah. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang makna ayat ini. Illa liya'budun, yang dimaksud dengan illa liya'budun, illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Maksudnya adalah, tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka beribadah hanya kepadaku dan mengajak mereka untuk menyembahku. Dari Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau berkata, illa li'amurahum wa anhahum. Yang dimaksud dengan illa liya'budun, illa li'amurahum wa anhahum, tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Dari penjelasan para ulama ahli tafsir ini dapat kita pahami hakikat ibadah adalah menaati perintah dan menjauhi larangan. Ini hakikat ibadah dari penjelasan ulama ahli tafsir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ini maknanya sama kata beliau dengan Az-Zariyat ayat ke-56. Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Maksudnya setelah diciptakan, dia dibiarkan sia-sia. Jamaah sekalian, apa artinya kehidupan yang sia-sia? Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau Imam Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan sia-sia la yu'mar wa la yunha. Kehidupan yang tidak mengamalkan perintah dan tidak menjauhi larangan. Itulah kehidupan sia-sia. Maka Allah memperingatkan manusia, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Artinya tidak. Kalian diciptakan untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka dari penjelasan ulama ahli tafsir ini, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan manusia adalah kehidupan untuk beribadah kepada Allah, dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian di dalam syarahnya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna ibadah dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, ibadah itu maknanya adalah az-zul wal khudu', kehinaan dan ketundukan, atau kerendahan dan ketundukan. Makanya kadang orang Arab mengatakan thoriqun mu'abbad. Itu adalah jalan yang rendah. Mu'abbad dari kata ibadah. Itu adalah jalan yang bersifat ibadah. Artinya apa? Dia rendah. Orang selalu menginjak-injak jalan itu. Ini dari segi makna bahasa. Jamaah sekalian, memahami makna bahasa ini juga penting. Ini akan membantu kita memahami makna istilahnya. Jadi dari segi bahasa sudah kita memiliki gambaran. Kita sudah dapat memahami hakikat ibadah. Ibadah itu adalah az-zul wal khudu', kehinaan, kerendahan, dan ketundukan. Adapun secara istilah, ibadah itu dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari sisi at-ta'abbud, perbuatan hamba atau usaha seorang hamba di dalam beribadah. Maka dari sisi ini, ibadah itu artinya adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Ini jamaah sekalian, hakikat ibadah dilihat dari sisi usaha seorang hamba, perbuatan seorang hamba di dalam beribadah. Menghinakan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Kemudian sisi yang kedua dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang digunakan untuk beribadah. Jadi yang pertama dilihat dari sisi at-ta'abbud, perbuatan seorang hamba dalam beribadah. Sekarang dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang digunakan seorang hamba untuk beribadah. Maka maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Ini satu definisi ibadah yang sangat bagus sekali, yang mencakup seluruh makna ibadah. Kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu artinya satu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi Allah, berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya seorang hamba harus berusaha setiap perbuatannya maupun ucapannya, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang bisa dilihat atau didengarkan oleh manusia maupun yang ada di dalam hatinya, hendaklah sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, maka saat itu amalannya menjadi ibadah. Iya.